Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Parameter Politik Indonesia atau PPI merilis hasil survei elektabilitas sejumlah tokoh menjelang Pilpres 2024. Dari hasil survei, pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil menduduki posisi teratas. Kemudian disusul pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono. Pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan suara terbanyak yaitu 37,2%. Sementara di posisi kedua, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono elektabilitasnya 30,5%. Kemudian pasangan Prabowo Subianto Erlangga Hartarto menempati urutan ketiga dengan keterpilihan 27,1%. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut baik Ganjar, Anies maupun Prabowo memperoleh dukungan yang beragam. Elektabilitasnya bergantung dari pasangan masing-masing dan lawan yang dihadapi. Menurut Adi, apabila Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga Uno, maka elektabilitasnya hanya 31,6%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan saat Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil. Kemudian, apabila Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, maka perolehan yang didapat 30,2%. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Rentang umur responden adalah minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah. Metode yang digunakan dalam survei ini adalah simple random sampling. Periode survei dilakukan mulai 15 hingga 19 Juni 2022 dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,9%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menduduki posisi teratas elektabilitas Capres 2024. Meski demikian, hasil simulasi survei Parameter Politik Indonesia menyatakan pemilihan Cawapres menjadi variabel penting menentukan siapa pemenang di Pilpres 2024. Dari hasil survei yang dirilis Parameter Politik Indonesia yang digelar 15 hingga 29 Juni lalu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kokoh di posisi pertama dengan 30%. Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 24,4%, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 20,7%. Menariknya pemirsa, posisi Cawapres yang dipasangkan turut menentukan hasil survei. Saat Ganjar dipasangkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pasangan ini unggul 37,2%. Anies Erick Thohir 25,2%, serta Prabowo Puan 24,1%. Sedangkan ketika Ganjar dipasangkan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, pasangan ini unggul tipis 31,6%. Dari pasangan Anies AHY 30,5%, serta paslon Erlangga Ridwan Kamil di angka 12,9%. Kemudian saat Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir, pasangan ini unggul 30,2%. Disusul dengan pasangan Prabowo Subianto Erlangga Hartarto 27,1%, serta Anies Puan di angka 22,2%. Ganjar, kalau Ganjar dengan Ganjar Sandi atau Ganjar RK masih paling tinggi, ketiganya lalu baru Ganjar Erik. Kalau Pak Prabowo kalau Mas Anies paling tinggi itu dengan menarik sih, dengan Sandi juga tinggi sekali. Pak Prabowo ini menarik, Pak Prabowo paling tinggi malah dengan Anies. Mungkinkah? Kalau Mas Anies dalam tanda kutip akhirnya tidak menjadi seorang capres karena gagal mendapatkan tiket, mungkin pilihan menjadi seorang cawapres bisa masuk akal. Dan buat Pak Prabowo ketika misalnya harus berhadapan dengan Ganjar yang elektabilitasnya punya ruang gerak lebih untuk naik, satu-satunya yang bisa mendongkrak suara dia adalah ketika dia berpasangan dengan Anies, karena dia akan dimaafkan oleh sebagian segmen yang sempat kecewa terhadap beliau karena dianggap berkhianat dengan masuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Walaupun ada risiko juga, sebagian pemilih Jokowi yang udah milih dia mungkin akan kecewa. Ini pusingnya jadi Pak Prabowo sekarang. Semoga ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat ya, terutama anak-anak muda ya. Jadi pergunakan hak pilih. Mari kita tadi saya ngomong dengan Alexander Marwata gitu. Karena kita concern betul ada faktor-faktor X ya. Faktor cukong lah gitu yang berada di dalam setiap pemiluhan yang buat
yang terpilih mengarahkan itu angin. mengarahkan angin. Jadi kita berharap ke depan, mari kita memanfaatkan hak pilih kita secara betul-betul real. Yang akan kita pilih itu adalah pemimpin 5 tahun ke depan. Amin. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.